Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Muhammad Ramdan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498088589. Maksud dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas 2 basis data dengan soal pembuatan database. Di sini untuk media praktek saya menggunakan aplikasi PHP MyAdmin yang sebelumnya sudah saya install. Alasan dari penggunaan PHP MyAdmin ini karena penggunaannya yang relatif lebih mudah dari opsi lain, yang salah satunya mungkin menggunakan komen atau terminal. Karena setelah saya coba tadi sebelum direkam, salah satu fitur yang membantu mungkin adalah autocorrect dari SQL editor yang ada di PHP MyAdmin ini. Untuk awalan, daripada install, kita harus jalanin dulu MySQL database, Apache Web Server, sama ProActiveID. Sebenarnya dua ini cukup, tapi kita coba jalanin semua aja. Sambil menunggu, di sini untuk tugas 2 basis data, kita diminta untuk membuat basis data MySQL atau MariaDB. Kalau saya akan pakai MySQL dari ERD sebagai berikut. Sini ada 6 entitas, 6 tabel dengan atributnya masing-masing. Sudah jalan, tinggal kita akses PHP MyAdmin. Pertama-tama, sesuai arahan dari panduan tugas 2 basis data, kita akan membuat dulu database rumah sakit. Untuk membuatnya, kita tinggal arahkan ke tab SQL, terus kita tulis create. Nah, di sini kemudahan dari editor SQL yang ada di PHP MyAdmin, dia tinggal kita tab akan otomatis autocorrect create database rumah sakit. Setelah itu kita klik kirim, atau mungkin buka bahasa Inggris go. Sudah, kita lihat di menu kiri itu ada sekarang database rumah sakit. Nah, yang selanjutnya, ketika database-nya sudah terbuat, kita akan buat tabel dari masing-masing entitas ini, 6 berarti. Ada setidaknya di PHP Media ada 2 metode untuk membuat tabel untuk database itu. Yang pertama, kita bisa create new table di sini, yang kita definisikan nama table. Nah, kita coba. Tapi untuk tugas kali ini saya akan menggunakan comment SQL untuk membuat tabelnya. Nah, kita mulai mungkin dari tabel pasien. Untuk membuat tabel, jalankan perintah create table, nama tabelnya pasien, kurang tutup. Nah, di sini kita definisikan atribut-atribut dari entitas tersebut. Pertama, pasti ada ID pasien. Kita kasih tipe data integer dengan length 3. Kita buat sebagai primary key, auto increment. Jadi nanti si atribut dari pasien ini ketika penambahan data pada tabel pasien tidak perlu
diisi manual gitu, jadi akan terisi otomatis dan akan bertingkat. Selanjutnya, atribut selanjutnya ada nama pasien. Kita kasih tipe datanya varchar. Nama pasien mungkin 200 kata, siapa tahu nanti ada nama yang panjang. Ada jenis kelamin, mungkin kita bisa varchar 1. Kenapa varchar cuma 1? Karena nanti untuk isiannya kita bisa isi dengan 1 sama 0. Jika 1 kita definisikan sebagai laki-laki atau perempuan, laki-laki biasanya, 0 kita definisikan sebagai perempuan. Jadi kita tidak perlu menulis panjang-panjang laki-laki atau perempuan karena nanti akan cukup besar database-nya. Selanjutnya ada alamat pasien. Alamat pasien terakhir. Alamat kita kasih tipe datanya varchar juga 200, dengan length 200 harusnya cukup. Alamat pasien, oke. Pastikan dulu pasien jenis kelamin. Oke, tinggal kita klik kirim atau. Nah, di sini langsung terlihat di sini responnya hijau, artinya sudah berhasil. Dan di menu kiri langsung dibuat pasien. Kita klik aja buat lihat struktur atau atribut yang kita inputkan. Di sini ada nama atributnya apa, jenis atau tipe datanya apa, dengan lengthnya berapa gitu ya, dan informasi lainnya. Nah, lanjut ke entitas selanjutnya. Kita akan muter aja dari sini. Selanjutnya entitas daftar. Sama prosesnya, create table daftar, ID daftar, INT tiket, ID admin. Oh, sama ya, kita bikin primary key auto increment. Bukan syarat auto increment ini tipe datanya harus integer karena nanti akan ada operasi matematik ya, penambahan. Selanjutnya ada ID admin. Ini nanti akan kita gunakan sebagai foreign ID atau ID tamu dari tabel admin atau administrator nantinya. Kita misalkan sebagai integer dengan length 3. Ada ID pasien, sama ini juga akan jadi atribut tamu ya, atau foreign key. Pasien 3 doang. ID daftar. Oke, simpan, sudah berhasil. Kita cek ID daftar, ID admin, ID pasien. ID daftarnya ini gambar kunci, berarti sudah primary key. Lanjut, tabel selanjutnya ada administrator. Ulangi cara yang sama. Create table administrator dengan atribut ID admin. Oh, nama tabelnya administrator, tapi ini apa? ID admin dengan tipe data integer, length 3, primary key, auto increment. Waktu jaga ini harusnya varchar ya. Biasanya kita asumsikan penulisannya mungkin nanti
waktu jaga dari jam berapa sampai jam berapa. Sebagai contoh mungkin dari jam 22.00 sampai jam 24.00 misal. Jadi harus parcar. Kita tulis sebagai 100 lah, siapa tahu nanti waktu jaga ini ada banyak ya, jadi tinggal di koma-koma aja. Waktu jaga, nama admin tentunya, ini parcar juga. Tadi nama pasien itu 200 ya, ini kita samain aja. Hari admin, waktu jaga, dan nama admin. Oke, udah kirim administrator. Oke, selanjutnya tabel keempat, dokter admin. Ulangi, prosesnya sama, create tabel dokter admin dengan atribut ID data. Kita ubah aja jadi ID, samain aja lah, ID data INT 3 primary key auto. Terus ada ID admin, kita samain INT 3, ada ID dokter INT 3 atribut aja. Sudah, tinggal kita kirim dokter admin, strukturnya ya sudah. Karena nanti ID admin sama ID dokter adalah sebagai foreign key dari masing-masing table ya. Admin nanti akan mengarah ke table admin, ID dokter akan mengarah ke table dokter. Lanjut, ada table dokter, create tabel dokter, ID dokter harusnya ya, ID dokter INT 3 auto, ini dulu primary key auto increment, nama dokter parcar 200. Kalau 100 cukup ya 100 juga gak apa-apa. Nama dokter, alamat dokter, kopiin aja. Nomor HP kita parcar aja. Kenapa tidak integer? Karena nomor HP diasumsikan tidak akan ada operasi matematik di sana. Jadi kita definisikan sebagai parcar aja 15. Mungkin untuk nomor sekarang yang sampai 12 atau 13 masih bisa nampung. Jadi untuk kedepannya jika ada link nomor sampai 15 masih bisa nyampe. Nomor HP, no HP kita sambung. Tanggal lahir kita kasih date, tipe datanya tanggal, terus spesialis kita kasih parcar. Saya asumsikan spesialis ini berarti dokter ini spesialis apa, berarti apakah parcar ya. Biasanya kalau di rumah sakit spesialis dokter itu meskipun jarang bisa jadi lebih dari satu. Jadi saya kira kita kasih 200 saja biar nanti kalau meskipun banyak spesialisnya dari dokter tersebut dia masih bisa nampung. Terus waktu kerja kayak tadi berarti ya, kayak waktu jaga administrator aja kerja berarti kita kasih parcar
1 2 3 4 5 6 7 sudah berarti. Oke. Berhasil, tentunya berarti tidak ada error di komen SQL kita. Dokter. Oke. Terus entitas atau tabel terakhir ada pasien dokter sebagai tabel detail relasi antara tabel dokter dan pasien. Create tabel pasien dokter dengan atribut ID aja berarti ID INT 3 ID dokter. Ini saya asumsikan dia nanti akan dibuat sebagai foreign key. INT 3 juga. ID pasien INT 3. Resep harusnya paracar. Saya kasih 200, siapa tuh nanti resepnya panjang. Dan waktu periksa ini data aja karena mungkin harusnya waktu periksa cuma 1 doang. Itu udah 45. Oke, yang sudah kita kirim berhasil. Hijau pasien dokter, kita lihat strukturnya sudah. Nah, setiap tabel yang dibutuhkan di database kita sudah dibuat. Ada 6 tabel. Pertama administrator, tabel daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Yang selanjutnya adalah kita membuat relasi untuk antar tabel yang sudah kita buat. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat di panduan, untuk atribut yang ada di setiap tabel ini, kan tadi ada atribut yang dibuat untuk foreign key. Nah, itu harus kita ubah dulu. Contoh. Nah, dari sini dari tabel daftar ada ID admin. Ini harus kita buat menjadi index di sini. Index. Oke, satu lagi pasien lainnya index. Oke. Nah, jadi nanti kelihatannya akan muncul kunci warna perak nih, artinya ini nanti bisa kita relasikan dengan tabel lain sebagai foreign key. Kalau di administrator gak ada ya. Di daftar kita udah 2. Dokter, di dokter nggak ada harusnya karena ini tabel parent. Dokter admin, nah di dokter admin juga ini ada 2, ID admin dan ID dokter, sama kita jadikan sebagai indeks. Oke, ada kuncinya, kunci perak juga sama, indeks. Pasien harusnya tidak ada. Pasien dokter ada ID dokter. Selanjutnya ada SID pasien. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap 3, membuat relasi antar database. Di PHP admin sendiri, proses tersebut bisa dilakukan dengan cara di sini ada, kita klik menu database kita yang sudah dibuat rumah sakit. Terus di sini harusnya ada designer. Kita klik desainernya, nanti akan tampilkan tampilan seperti ini.
seperti ERD mungkin mirip. Tinggal kita susun gimana caranya supaya kelihatan semua. Nah, selanjutnya tinggal kita buat relasinya dengan cara di sini di menu ini kecil-kecil, tombol kecil-kecil kita arahin aja. Hover ada create relationship. Tinggal kita klik. Nah, sudah ada. Hover pilih kunci rujukan. Nah, berarti tinggal kita lihat satu-satu di ID admin. Nah, pilih foreign key. Di tabel dokter admin ada ID admin juga sebagai rujukan ke tabel admin. Kita klik aja. Untuk on delete kita pilih cascade, on update kita pilih cascade. Tujuannya supaya database data yang ada di database di dua tabel ini nanti konsisten seperti itu. Jadi kalau satu dihapus maka di yang lainnya juga nanti akan menyesuaikan. Ini terus ID dokter ini berarti ke dokter, kita klik lagi create relation ID dokter ke dokter, sama ini juga cascade. Terus nah ini ada daftar, ada di daftar juga ada ID admin. Proses yang sama kita ulangi. ID adminnya kita klik, terus frame-nya kita klik. Ini cascade biar konsisten datanya. Nah, di tabel daftar juga masih ada ID pasien. Kita relasikan lagi ID pasien ke sini, ke foreign ID pasien yang ada di tabel daftar. Kita nge-refresh dulu ya. ID dokter, di pasien dokter ada ID dokter, berarti akan kita relasikan dengan tabel dokter. Klik ID dokter, atribut ID dokter di tabel dokter, terus klik ID dokter di tabel pasien dokter sebagai foreign key. Sama cascade. Rapikan lagi. Terus ada ID pasien di tabel pasien dokter, dilakukan lagi relasi dari tabel pasien ke tabel pasien dokter. Oke, harusnya ini udah selesai sih. Tinggal kita rapikan dulu, kita pastikan apakah ada yang terlewat atau sudah cukup. ID admin sudah mengarahkan ID dokter, sudah mengarahkan ID dokter. Oke, ID dokter, ID pasien ke ID pasien, ID admin ke admin. Nah, ini harusnya sudah. Kok malah di save? Ini kalau mau disimpan bisa disimpan. Selesai. Kita cek deh. Nah, sudah. Untuk relasi pada tahapan selanjutnya, pada tahapan 3 sudah selesai. Sekarang tinggal kita tes untuk menginput
data dari tabel yang ada. Nah, yang pertama proses DDL yang bisa kita tulis untuk menampilkan data dari tabel yang ada. Contoh, kita akan menampilkan data dari tabel pasien. Caranya adalah select bintang semua, kita tulis dulu, select from pasien. Ini maksudnya adalah kita akan menampilkan seluruh pasien tanpa kondisi tertentu. Nah, di sini jika ada datanya nanti akan tampil di sini. Karena sekarang belum ada data, dia akan ditampilkan cuma kosong. Kita coba inputkan data baru di pasien ya. Caranya adalah insert into pasien ini dengan atribut. Kita harus lihatin ini pasien atributnya apa aja. ID pasien ini nggak perlu kita tulis lagi karena udah bentuknya increment. Jadi nanti ketika data terbuat, karena ini data pertama dia akan 1, data kedua akan 2, dan seterusnya nanti. Nama pasien. Nah, langsung dari nama pasien, jenis kelamin, sama alamat pasien. Oke, nama pasien, jenis kelamin, Inggrisnya gitu ya, sama alamat pasien. Saya lupa lagi nih nulisnya. Insert, menghapus, select ini tadi yang kita lakukan. Jadi kita akan coba lagi. Select, insert. Oh, ini insert into nama tabel data account values. Ya, saya lupa. Values, terus kita inputkan value yang akan diisi. Maksudnya di sini sesuai urutan dari atribut-atribut yang kita definisikan. Jika di sini adalah atribut pertama nama pasien, maka di values-nya juga nama pasien. Misal Denis, jenis kelamin tadi satu laki-laki, terus alamat misal Jakarta. Kita coba berhasil tidak? Berhasil, dia hijau. Untuk mengeceknya kita klik tabel pasien. Nah, di sini nanti tidak akan kosong lagi kalau berhasil. ID pasien karena auto increment dia akan jadi 1. Nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Nah, coba kita lanjut buat nampilin seperti tadi dengan cara select semua, select bintang from pasien. Kita jalani, tampil, sudah tidak kosong lagi. Atau kita menampilkan data berdasarkan suatu kondisi tertentu, misal ini sudah ada contohnya, select bintang from pasien where ID pasien misal sama dengan 1. Kita coba. Nah, nampil dia langsung di kondisi yang kita inginin, langsung dikasih tanda di sini. Ini ada kan, misal datanya tidak ada dengan 2, harusnya dia tidak akan ada ini data Denis ini. Nah, kosong, berarti komennya sudah benar. Itu select, insert, dan selanjutnya adalah update. Bisa kita coba nih, select bersyarat, tadi pakai where, select
sini atributnya banyak. Update, kita coba update data yang sudah kita inputkan tadi. Update pasien, saya lupa lagi komennya, set nama file, berarti nama file nama pasien, sama dengan Ramdan. Nah, di sini harus kita kasih kondisi where jika ID pasien sama dengan ID pasien sama dengan 1. Kita coba. Sudah. Pin dulu. Nah, di sini yang asalnya tadi nama pasiennya Denny, sekarang jadi Ramdan. Berarti proses dari edit atau update itu sudah selesai. Yang terakhir komen DDL dari CRUD yaitu delete. Kita akan coba hapus dari editor SQL ya. Kalau dari sini sudah ada fiturnya sebenarnya hapus, tapi untuk sebagai pengetahuan kita semua, kita akan coba hapus dari sini. Delete from pasien where ID pasien sama dengan 1. Kirim. Sini alert dulu untuk pemberitahuan, kita lihat saja. 1 baris setelah dihapus, kita cek maka data sudah terhapus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari tugas praktek tugas 2 basis data tentang pembuatan basis data MySQL menggunakan XAMPP PHP MyAdmin. Sekian dari saya, mudah-mudahan berkenan. Jika ada kesalahan silakan untuk dikoreksi. Saya mohon kepada ibu tutor dan teman-teman diskusi untuk mengoreksi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.